oleh kelompok oligarki yang punya modal besar, ya kan? Punya modal besar. Nah, melakukan apa namanya? eh, sehingga terjadi deforestasi apa namanya? Lahan ya. eh, Hutan. Nah, kalau kita lihat ini kan dampaknya sangat besar dan bagaimana kaitannya dengan hak lingkungan yang baik dan sehat itu gitu. Nah, apa yang kemudian eh, apa penegakan hukum yang seperti apa yang bisa dilakukan terhadap pelakunya itu, bahkan pemerintah juga kan sebagai pemberi izin memberikan izin di sana itu ada mungkin pada umumnya resmi begitu ya, barangkali ada yang ilegal begitu, tetapi ya banyak juga yang kemudian resmi gitu kan, ada izin gitu. Nah, ada izin akan tetapi lalai dalam mungkin eh, memberikan pengawasan begitu kan, harusnya kan izin itu diberikan kemudian ya harus diikuti dengan ada pengawasan dong, ya kan. Nah, kalau menurut saya begitu besar dampak dan itu kan tidak terjadi seketika gitu kan. Itu lama begitu, ya kan. Nah, kemudian akhirnya em, terjadi seperti itu gitu kan. Nah, kalau eh, ini mungkin bisa kita kategorikan sebagai pelanggaran HAM berat gitu ya bagi lingkungan. Jadi kita sebut sebagai ekosida, ecocide gitu kan. Jadi kalau di apa namanya pemusnahan massal manusia itu kan ada genosida gitu kan, genosida. Nah, di bidang lingkungan ya kenapa tidak masukkan itu sebagai ecocide gitu kan? Ini kan selama ini dibahas sebagai wacana gitu. Kenapa tidak dimasukkan gitu? Jadi mungkin eh, kesempatan sekarang ini ada apa namanya mau ada amandemen mungkin katakan begitu ya terhadap undang-undang HAM ini. Nah, kenapa itu tidak dimasukkan begitu supaya ya betul-betul lingkungan kita ya bumi kita yang hanya satu ini itu bisa kita jaga gitu kan. Sekarang ini saja kan apa namanya sampah-sampah terutama sampah plastik gitu kan. Tapi saya appreciate sebenarnya pada pemerintah kota sebelumnya dan di Pemantau barangkali ya karena ada mengeluarkan peraturan larangan penggunaan plastik sekali pakai terhadap pasar-pasar modern gitu. Jadi sekarang kan kita lihat Alfamart, Indomaret misalnya gitu kan, itu tidak menyediakan lagi kan kantong plastik begitu ya. Tetapi apakah itu juga bisa kita lihat efektif tidak gitu untuk apa namanya mengurangi kerusakan lingkungan karena larangannya itu, sementara produk-produk yang lain kan tetap menggunakan wadah plastik juga begitu ya. Nah, jadi sering saya mungkin ya perlu diusulkan gitu ya ecocide ini di dalam undang-undang HAM sebagai pelanggaran berat gitu. Karena kita apa namanya sangat miris melihat di sekitar kita begitu kan ya, di sekitar kita ya tidak usah jauh-jauh ke tiga provinsi yang terjadi kemarin itu di provinsi sorry di kabupaten kita kan kemarin di Luwu Utara sebenarnya kan kita lihat banyak sekali terjadi kan di Enrekang, ya kan? Kalau kita lihat seperti di Enrekang itu kan kalau malam hari, mohon maaf ini ya, kalau malam hari kita lewat itu kan indah sekali gitu ya kan gunung-gunungnya itu ya, dipenuhi oleh apa tuh kayak lampu-lampu begitu. Nah di gunung-gunung itu lampu-lampu itu apa itu? Ternyata itu kan apa? Kebun-kebun bawang gitu kan. Jadi gunung-gunungnya itu tidak lagi pohon-pohon yang tinggi gitu kan. Tidak lagi pohon-pohon tinggi, semua itu kebun bawang. Dan kebun bawang itu kan pasti tidak ada lagi pohon yang rindang di dekatnya. Nah, mungkin juga ini salah satu gitu ya. Bisa ya kegiatan ekonomi masyarakat begitu ya kan, tetapi tentu saja kan harus apa namanya eh, apa memperhatikan kelestarian lingkungan gitu ya. Banyak sekali sekitar kita sebenarnya yang kemudian ketika terjadi bencana alam ya, em, apa namanya
kita tidak sadar mungkin ya bahwa penyebabnya salah satunya itu adalah itu. Ya, saya kira itu dari saya, Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya Bu, namanya. Oh iya, maaf, nama saya Satria Hasim. Saya diundang oleh Pak Dr. Kadar untuk hadir di sini. Makasih. Oke, yang di depan terakhir ya. Najwa. Ya. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Mungkin pertama-tama perkenalkan saya Najwa. Saya mewakili Lembaga Pers Mahasiswa Hukum di sini. Sebenarnya tadi saya cukup tertarik kan dalam pemaparan tadi disampaikan bahwa RUU HAM lebih banyak mengatur aspek kelembagaan daripada aspek substansi hak itu sendiri. Padahal kayak kalau misalnya kita mulai mungkin membahas terkait hak asasi manusia, tentunya hal yang mungkin paling banyak dibahas itu ya terkait hak hak-hak tiap-tiap manusia begitu ya. Kemudian apabila sekiranya RUU HAM lebih berorientasi pada penguatan lembaga dibandingkan perluasan atau penguatan substansi hak itu sendiri, apakah sebenarnya ini menunjukkan bahwa negara menganggap persoalan HAM di Indonesia terletak pada institusi bukan pada lemahnya jaminan normatif dan implementasi hak warga negara. Kemudian yang kedua, terkait proyek yang tadi dibahas beririsan antara investasi dan eh, proyek yang diklaim sebagai kepentingan umum, tetapi juga melibatkan kepentingan bisnis. Kan tadi dibahas hal-hal tersebut beririsan ya. Bagaimana kira-kira RUU HAM ini bisa menjadi parameter sendiri yang jelas agar hak-hak masyarakat tentunya pada akhirnya tidak dikorbankan. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama tadi dari Brian ya, yang menyoroti soal persetujuan masyarakat adat. Tadi Brian mengadres entah ini terserah saya ya, mau Prof. Birka, Bung Ansar atau Mas Leri. Tapi pertanyaannya seperti ini, apakah dengan adanya penolakan kalau kita berbicara soal persetujuan masyarakat adat, akankah pemerintah itu tetap bisa melakukan pembangunan? Ini siapa dulu nih? Ya, silakan Prof. Baik, ini pertanyaannya eh, Ibrian. Kalau di sini Brian, tapi kalau ini Brian ya. Nah, ini bagus sekali ini ya. Jadi ketika kemudian dipertanyakan mengenai pasal 65 dan ayat pasal 65 khususnya ayat 3, maka sebenarnya bisa dikatakan bahwa diksi ataupun bacaan daripada pemuatan rumusan pasal itu seharusnya ya secara ideal itu sebenarnya sesuai dengan model ataupun arah daripada di satu sisi ya PSNR. Jadi ketika tadi disebutkan pasal 33 itu menyangkut mengenai bagaimana monopoli negara. Dan sebenarnya monopoli negara itu sebenarnya di dalam hukum internasional itu memang diberikan. Itu kita kenal dengan namanya doktrin Permanent Sovereignty over Natural Resources. Kita sebutnya PSNR. Dan ini sebenarnya masuk dalam resolusi Majelis Umum PBB nomor 1803 tahun 1962. Itu ada. Dan sebenarnya kalau kita mau baca lagi pemetaan dan masuknya itu kita bisa bicara lagi mengenai politik hukum apa yang terjadi termasuk mengenai sejarah terjadi kolonialisme, kemudian pindahnya daripada imperialis kepada negara yang kemudian merupakan pemilik itulah kemudian terbentuk daripada PSNR. Namun sayangnya pemberlakuan terhadap PSNR itu sendiri teorinya itu oleh kita di Indonesia khususnya untuk pencetak termasuk yang para elit dan juga pemberi izin dan lain-lain itu mereka masih memakai area PSNR di teori 1950-an. Nah, di 1950-an kalau saya buka ini ya, itu masih pada mazhab dekolonisasi dan kontrol mutlak negara. Sementara PSNR itu sudah terbagi sampai dengan yang sekarang ada di tengah-tengah itu di 1980-an dan 90-an itu sudah masuk juga dalam liberalis dan perlindungan investasi ekonomi. Nah, itu kejadiannya. Tetapi di situ itu diserang, termasuk ketika kita saking banyaknya ya
bilateral investment treaties, kemudian kerusakan-kerusakan yang terjadi, dan yang paling pertama sebenarnya bukan di Asia dan Afrika saja, termasuk di Eropa dan juga Amerika, Australia dan lain. Mereka sudah tahu 80-an ini tidak terjadi, dan very harming and danger to environment. Makanya kemudian akhirnya di akhir 90-an itu mereka sudah mengatakan bahwa tidak boleh lagi PSNR itu diterjemahkan dengan hal mutlak terhadap controlling ininya, tetapi sudah masuk di diksi terhadap tanggung jawab lingkungan dan juga kedaulatan hijau. Makanya nanti lihat kalau misalnya di kelas misalnya di rumusan lingkungan internasional itu sudah masuk Stockholm apa dan sebagainya, itu sebenarnya sudah menyebutkan bahwa ada kekhawatiran di dalamnya, dan termasuk di dalamnya itu adalah rem-rem ketika kita sudah membicarakan dan masuk dalam pendekatan prinsip-prinsip bicara mengenai intergenerational, intragenerational, itu sebenarnya menjadi perekatnya supaya itu tidak terjadi. Tetapi saya mau ambil dulu ini karena saya kebetulan lagi menulis mengenai ini jurnalnya, pemikiran daripada Joseph L. Sachs ya. Ini berbicara mengenai pelopor doktrin kepercayaan publik modern. Ini dia menyebutkan ya dalam The Public Trust Doctrine in Natural Resources Law, Effective Judicial Intervention. Ini 70-an mereka sudah cerita bahwa begini, bahwa mengenai peran negara dan sumber daya itu sebenarnya cakupannya adalah mandat fiduciary, ya, kepercayaan negara bukanlah pemilik absolut kekayaan alam, tetapi merupakan wali, trustee. Nah, negara memiliki kewajiban hukum bukan sekedar moral saja, tetapi untuk mengelola aset tersebut demi kepentingan pemilik aslinya, yaitu rakyat sebagai beneficiary-nya. Nah, makanya itu kalau dalam bisnis hukum itu, kalau kemudian kita mau melihat kejahatan bisnis dan lainnya, itu biasanya dia sudah ada business owner BOP-nya ya, itu dikejar siapa ini orangnya. Nah, ini kegagalan yang terjadi itu adalah ketika kita juga tidak kita berada dalam labirin pemikiran yang sebenarnya itu sudah tidak terpakai, dan kita lupa kontrolnya itu ada seperekatnya, termasuk dalam bagaimana semisal penerapan negara yang menyalahartikan mengenai doktrin PSNR itu sendiri sebagai hak mutlak tanpa batas untuk mengeksploitasi. Makanya itulah kemudian muncul ada juga tulisan-tulisan is it natural resources ini adalah apakah dia blessing, berkah, ataukah dia sebagai kutukan daripada sumber daya. Nah, inilah sebenarnya yang harus diturunkan, karena nanti perdebatan dan peperangannya nanti Mas Leri dan juga Bang Ansar kalian yang akan berbicarakan bagaimana ketika pedang itu diasah, dan kemudian bagaimana untuk memastikan dan memenggal daripada praktek-praktek kotor tersebut itu sendiri. Tetapi kami sendiri dari kampus itu seperti tadi juga yang disebutkan, sekaligus saya kepada Ibu eh, siapa tadi, Ibu Satria ya dari UMI, bagaimana kemudian pergolakan termasuk gerakan-gerakan ketika kemudian semisal kalau tadinya ini sudah di mapping nih ya, bahwa ini masuk dalam kategori harusnya ini lingkungannya terjamin dan lestari, tetapi tiba-tiba dia masuk dalam project-project, termasuk pertanyaan daripada Najwa. Bagaimana ketika dia masuk dan sebagainya. Sebagai pemilik, sebagai beneficiary, maka sebenarnya kita punya kekuatan untuk kemudian mengatakan bahwa itu tidak akan menguntungkan kami. Termasuk di beberapa, makanya kemarin tuh pernah yang ramai ya, saya ingat ada perempuan yang berani, yang speak up. Dan bahkan itu hari saya ingat yang di Kendang itu ya, yang tanam betis itu di dalam semen ya. Itu adalah bentuk, dan kalau tidak viral itu kejadian, maka terjadi terus. Dan mungkin juga beberapa teman-teman saya yang di pusat kajian di Kalimantan itu juga menyampaikan bagaimana kemudian akhirnya yang paling aktif itu biasanya kaum ibu-ibu, emak-emaknya yang turun ke jalan. Mereka sampai ada satu proyek diceritakan ya, pasti berkaitan dengan eksplorasi juga. Mereka itu yang berhentikan itu truk-truk ya, untuk masuk kemudian merusak bukan saja jalanan, tapi juga mereka rasakan itu sampai mempengaruhi daripada siklus kehidupan dan air yang ada di permukiman mereka. Jadi tadi Bang Ansar kalian tuh sudah menyebutkan apa tadi, memang dari grassroots itu ya, penolakan itu bersama-sama wajib dari bawah. Karena orang memberi izin kan dia tidak ke lapangan, tidak semua. Tadi saya sudah sebutkan administratif. Terlalu banyak yang seperti itu yang terjadi. Nah, ini saya juga sebutkan sebenarnya di sisi lain, ketika kemudian ditanyakan bagaimana kalau dia basisnya business and human right, sebenarnya ada contoh keberhasilan. Beberapa negara itu berhasil. Kalau kita mau lihat itu bisa mungkin lihat dari Norwegia,
dengan pengelolaan surplus pendapatan tambang lewat Government Pension and Fund Global. Kemudian ada juga berkaitan yang misal di Australia sistem obligasi lingkungan environmental bonds-nya yang bernilai 100% biaya pemulihan di muka. Kemudian ada juga model penilaian dampak holistik dari Kanada, penerapan impact assessment-nya, integrasi antara sosial, ekonomi, gender, dan iklim. Tetapi, apakah model polisi itu bisa dilaksanakan di Indonesia? Karena katanya juga ada dari statement ya, law of non-transferability ya, tidak semua itu bisa ditransfer serta-merta. Apalagi kalau tadi sudah ada ujung-ujungnya ya disebutkan elit-elit, pemetaan oligarki dan lainnya. Nanti ini Mas Leri lah dan Bang Ansar yang eksekusi untuk pertanyaan. Tetapi selalu ingat bahwa selalu kita dibarengi dengan langkah-langkah bersama itu akan lebih kuat dibandingkan ketika kita berjalan sendiri. Ya, saya kembalikan ke moderator. Oke. Terima kasih Prof. Mungkin saya teruskan dulu ke Mas Leri ya untuk memberi tanggapan atas respons atas beberapa pertanyaan tadi. Tadi ada cukup banyak pertanyaan, tapi kita mulai dulu dari persoalan ini. Apakah dengan ketentuan FPIC yang di atas kertas sudah dimuat dalam RUU HAM, itu bisa menjamin enggak sih kalau misalnya pemerintah melakukan pembangunan, eh, penolakan masyarakat adat itu tetap bisa dihormati? Iya, makasih. Eh, dalam catatan kami tadi seperti yang disampaikan di awal juga kami menyoroti keberadaan pasal 66 ayat 3 yang kalau dibaca secara sistematis itu kan eh, susunannya kira-kira begini. Hak masyarakat adat diakui sebagai HAM. Masyarakat adat berhak atas pengakuan dan perlindungan. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Birka. Untuk dapat pengakuan, pengakuan itu sekarang bersyarat. Ya. Dan rezimnya itu kan di Peraturan Menteri Dalam Negeri 2014. 2014. Itu kalau saya nggak keliru, itu periodenya setelah putusan MK yang hutan adat bukan hutan negara. Sehingga kemudian perlu mengkualifikasi siapa masyarakat adat. Satu ketika kami berkesempatan ketika dialog dengan kementerian dan masyarakat adat ada kelompok masyarakat adat di lereng Gunung Salak, Halimun, namanya Kasepuhan, ada Cipta Gelar, ada Cipta Mulya di sana. Kami dialog di sana. Itu kami tanya logiknya apa? Kenapa syarat-syarat pengakuan itu ada 5 tuh? Punya kesejarahan, punya aset, punya hukum. Dan hukum itu kan kemudian paradigmanya hukum itu dicatat, ditulis. Sementara bagi masyarakat adat kan hukum itu sesuatu yang sehari-hari nggak perlu dituliskan. Hukum yang hidup. Lalu kemudian kami tanya itu kenapa harus ada kualifikasi semacam itu? Mereka bilang nih, ini versi pemerintah ya. Kami dalam proyek-proyek pembangunan atas kepentingan umum negara, kami berhadapan dengan subjek-subjek yang mengaku-ngaku masyarakat adat. Jadi mereka kemudian berpikir bahwa harus dibatasi nih siapa yang disebut sebagai masyarakat adat. Sehingga kemudian basisnya adalah diregulasi lewat peraturan menteri. Nah, kalau kita perhatikan peraturan menteri itu problematik. Kenapa? Karena nggak ada ruang cukup leluasa bagi masyarakat untuk self-proclaim gitu ya, bahwa kami adalah masyarakat adat. Karena penentunya adalah politik lokal. Dan kami ketemu kasus misalnya di Jawa Barat ada yang ditolak karena nggak cocok sama pemerintah daerahnya gitu, berantem sama pemerintah daerah. Apalagi kalau pemerintah daerahnya cukup cukup konservatif ya, melihat masyarakat adat sebagai apa penganut kepercayaan yang bertentangan dengan apa yang mereka yakini. Itu problem. Kedua, tolak ukurnya juga bermasalah karena basisnya tanah. Bagaimana dengan masyarakat yang ruang hidupnya tidak berbasis pada tanah? Misalnya yang di Suku Bajo. Bajo, Laut. laut, nggak tanah itu sehingga tidak comply kan dengan kemudian ukuran-ukuran atau kriteria itu. Nah, pertanyaannya menjadi begini, berarti kalau dibaca secara sistematis harus diakui supaya dia punya kedudukan yang setara ketika berbicara dengan proyek kepentingan umum dan investasi. Nah, kalau dia nggak punya pengakuan, apakah akan dihiraukan sebagai masyarakat adat? Itu satu persoalan sendiri tuh. Jadi kehilangan daya tawarnya ya karena tidak ada atau tidak kemudian dilihat sebagai subjek masyarakat adat. Nah, juga soal peristilahan. Masyarakat adat ini kan sebetulnya istilah
yang kalau kita baca di konstitusi nggak ada itu. Orang masih berantem, Orang masih adat. bertengkar dengan istilah masyarakat hukum adat, masyarakat adat, atau masyarakat tradisional. Ada itu di dalam konstitusi kan masyarakat tradisional. Jadi siapa yang dimaksud tadi seperti yang disebutkan oleh Prof. Birka. Agenda advokasinya masuk ke dalam RUU ini, tapi sekarang yang kita perlu pertimbangkan apakah ini cukup operasional nanti ketika dipakai sebagai alat untuk membela haknya masyarakat adat. Karena Permendagrinya sendiri pakai istilah MHA, masyarakat hukum adat. Tuh. Terus tadi kalau soal FPIC catatan kami adalah eh, kita harus lihat bahwa ada pengaburan antara pembangunan untuk kepentingan umum dan investasi. Kalau soal pembangunan untuk kepentingan umum memang ada konteks hak menguasai negara, yang mana sebetulnya putusan MK dan kalau tulisannya eh, Bang Yance Arizona itu misalnya itu menegaskan bahwa hak menguasai negara itu bukan berarti semau-mau negara. Ada konteks mengelola dan lain sebagainya ya itu yang harusnya digunakan sebagai kerangka. Pun juga istilah kepentingan umum itu kan kemudian ada perdebatan, ada diskusi juga bagaimana kemudian menghitung apakah ini ada kepentingan umum atau tidak. Misalnya di UGM itu ada satu tulisan yang menarik mencoba untuk menghitung apakah betul itu kepentingan umum menggunakan teori Posner, ekonomi, economic analysis of law. Bangun bandara kepentingan umum nggak? Penggunanya ada berapa? Yang mengakses pesawat untuk di daerah itu berapa dibandingkan dengan masyarakat setempat kira-kira umumnya di mana nih? Nah, kalau misalnya tidak proporsional berarti ya nggak terpenuhi dong kepentingan umum. Misalnya ya itu ada diskusi-diskusi tentang itu. Tapi yang menarik buat saya adalah ini loh kata investasi. Yang kata investasi sebetulnya kan rezim yang berbeda antara yang tadi aktor negara dengan bisnis. Tapi itu bukan hal baru. Karena Undang-Undang Cipta Kerja memang sudah mengaburkan batas itu. Jadi investasi misalnya masuk melalui ini kepentingan umum itu ada macam-macam kan di list di dalam Undang-Undang Cipta Kerja termasuk diantaranya kawasan bisnis, kawasan ekonomi dan seterusnya. Sehingga sudah masuk sebetulnya. Yang oleh rancangan undang-undang ini menurut saya atau menurut kami dalam pemberian catatan ya ini melanjutkan apa yang sudah ada. Dan pada akhirnya kalau pertanyaan Brian tadi adalah apakah ini akan membantu masyarakat adat, saya kira akan nggak banyak berubah dari konteks hari ini. Kenapa? Karena tidak dilengkapi dengan kerangka untuk misalnya menolak. Bagaimana kemudian bisa berhadapan dengan agenda pembangunan kepentingan umum atau investasi yang oleh undang-undang lain itu konstruksinya memang dibuat ya pada akhirnya masyarakat dilemahkan. Jadi ada kode situasi yang tidak berimbang ya. Karena ini untuk kepentingan umum atau ini untuk investasi dan investasi untuk banyak orang, maka ya kamu harus berkorban gitu ya. Dan hak milik kemudian akhirnya dikecualikan. Itu kan ada di dalam undang-undang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang masuk juga di dalam undang-undang Cipta Kerja gitu. Itu komentar untuk pertanyaan Brian. Ini mau langsung yang lain atau? Sekalian dengan Iya. ekosistem tadi. Nah, kalau ekosida dan tadi yang ditanyakan oleh Ibu, saya kira nanti Prof. Birka bisa lebih banyak mengeksplorasi ya. Cuman memang kajian terkait dengan ekosida ini yang saya ikuti memang masih sangat 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 berkembang ya, sangat berkembang. Ada yurisdiksi pidana internasional dan lain sebagainya di sana ya. Dan kategori-kategorinya yang kemudian juga perlu jadi diskusi. Nah, tapi yang menarik tadi yang saya akan melengkapi adalah beberapa tadi membicarakan soal ruang digital. Nah, di dalam rancangan undang-undang HAM itu diakui bahwa hak asasi manusia itu harus dilindungi bukan hanya di ruang fisik, tapi juga di ruang maya. Sehingga nggak boleh misalnya pembela HAM itu mengalami intimidasi berbasis pada serangan digital. Itu ada tuh klausul-klausul yang menjamin itu. Artinya soal keberadaan ruang digital itu juga sudah jadi concern dari pembentuk undang-undang ini. Dan kita punya undang-undang PDP kan, undang-undang PDP yang eh, apa juga ingin memperkuat fundamental norma kita tentang perlindungan terhadap data pribadi. Meskipun tadi juga tidak bisa dinafikan bahwa acap kali yang melakukan pelanggaran justru negara sendiri karena yang paling punya akses terhadap semua data pribadi dan ruang privasi kita gitu dan bisa sewaktu-waktu kemudian itu diterobos meskipun ada kerangka hukum yang melarang untuk masuk ke sana.
Nanti Bang Ansar pasti bisa cerita lebih jauh bagaimana teman-teman misalnya dalam melakukan bantuan hukum itu hal yang sangat relevan ya kontekstual menghadapi doxing, ancaman, ya kalau pesta babi kemarin sama itu saya juga nggak tahu ini dari siapa. Perasaan di sharingnya hanya ke teman-teman mahasiswa kok dapat ancaman-ancaman begitu lah. Bukan ancaman secara langsung ya, tapi ya mengatakan bahwa ini pembuat filmnya itu bagian dari Soros, bagian dari ini. Nah, pertanyaan dari siapa ini kok bisa punya nomor saya gitu ya. Jadi ya itu ada kekuatan yang sangat mungkin untuk melakukan itu semua dan itu tanpa izin kita. Ya, siapa ya kalau menurut saya yang paling memungkinkan untuk melakukan semua itu ya tidak lain adalah negara sendiri. Nah, eh s- yang punya itu punya BTS. Ya, kasus Papua kan juga gitu ya. Begitu ada kritik, tutup akses internet. Yang paling memungkinkan untuk melakukan itu ya tidak lain negara sendiri. Nah, juga tadi disinggung soal bisnis militer, relasi TNI Polri, yang tadi juga saya sampaikan di materi. Menarik begini ya, di Komnas HAM nggak boleh kalau TNI Polri aktif, maupun purna tugas untuk jadi komisioner. Tapi KPAI, Komnas Perempuan, dan KND, Komisi Nasional Disabilitas tidak dilarang. Yang tadi artinya ini nyambung ya dengan agenda reformasi Polri yang pada akhirnya kelolosan itu yang memberikan ruang untuk Polri aktif masuk ke jabatan-jabatan sipil. TNI juga seperti itu. Nah, ada satu hal yang tadi juga menarik adalah bisnis militer ya. Bisnis militer tadi disinggung bagaimana militer atau ya TNI terlibat dalam kasus-kasus pengamanan korporasi ya, sehingga kemudian kita bertanya ini negara apa korporasi? Ya ini problem kita. Kalau saya ngikutin diskusinya teman-teman yang di isu reformasi sektor keamanan, kita itu kesulitan merumuskan militerisme sipil objektif itu kayak gimana? Karena militer kan harusnya dipersiapkan untuk perang ya. Sementara dalam keadaan tidak perang itu ngapain militernya? Pada akhirnya kan yang terjadi didorong untuk apa menggali sumber daya sebesar-besarnya lewat bisnis-bisnis keamanan. Nah, dan risetnya Haris Azhar dan Fathia itu menunjukkan itu kan, apalagi di Papua ya. Film Pesta Babi juga menggambarkan hasil riset itu bagaimana ada jumlah yang tidak proporsional dengan penempatan militer di tempat lain. Risetnya Agrarian Resource Center misalnya ARC itu di Cilacap juga menunjukkan bagaimana skema bisnis militer itu terlembaga. Jadi kalau nanti kita bisa bicara lebih panjang soal pertanggungjawaban entitas bisnis, ya kayaknya kita punya kekasan gitu ya di Indonesia yang kemudian aktor bisnis itu sangat berkelindan bukan hanya dengan partai politik menurut saya, tapi juga dengan militer. Sehingga mendorong pertanggungjawabannya itu barangkali punya tantangan atau tingkat kerumitan yang berbeda. Itu aja mungkin tambahnya. Terima kasih. Oke, thank you Mas Ler. Mungkin Bung Ansar? Saya mungkin menambahkan sedikit saja apa yang menjadi teman-teman kita di lapangan. Memang kalau kita bicara soal RU HAM ini, menurut pandangan kami ada banyak hal yang terlebih dahulu apalagi namanya perlu diperbaiki juga, termasuk bisnis-bisnis militer itu sendiri karena ada kaitannya juga dengan RU HAM ini. Bagaimana kemudian ke depannya penyelesaiannya, ya kan? Misalnya. Soal badan usaha dan korporasi sendiri. Kalau di KUHP kan sudah ada penyebutan soal kejahatan korporasi itu sendiri. Sementara mekanisme penyelesaiannya ketika misalkan di RUU HAM itu menggunakan terminologi badan usaha, apakah itu sama atau tidak dan apakah itu kemudian bisa diselesaikan melalui mekanisme pidana atau tidak? Karena ada terminologi yang berbeda misalnya. Menurut kami ya memang kita berharap sebetulnya RUU ini tidak segera disahkan terlebih dahulu. Artinya penting untuk kemudian melibatkan banyak pihak termasuk para petani yang ada di desa-desa itu perlu ditemui oleh pemerintah untuk berbicara soal apa sebenarnya yang selama ini dialami oleh mereka. Apa hak-hak yang selama ini dan apa tantangan-tantangan yang dimiliki oleh mereka itu sendiri. Ya kalau kami ya memang dalam konteks penegakannya yang problematik karena ya itu tadi ketika perusahaan kemudian yang kita laporkan problemnya adalah
penegakannya polisi. Mereka ada apa? Kalau kami menyebutnya itu ada informalisasi institusi negara yang terjadi dalam bisnis-bisnis yang melibatkan korporasi. Sehingga memang ada banyak problem menurut kami, sehingga RUU HAM ini itu tidak menjadi macan kertas. Nah, itu yang berdasarkan ini refleksi dari pengalaman kami. Kira-kira seperti itu untuk menjawab secara singkat saja, Bung Munif. Oke, mungkin Prof ada poin tertentu tentang ekosida sebelum kita tutup dulu. Baik, sebenarnya kalau untuk penyematan ya terhadap ekosida itu sendiri, kalau ini ada anak-anak Departemen HI juga yang menuliskan tentang apa namanya proposal ya berkaitan dengan ekosida. Namun memang tadi disebutkan bahwa eh, jalur antara kemudian ekonomi dan environmental dan juga kemudian di sisi dari mahkamah ya statuta itu memang limitnya itu memang sangat besar sekali sehingga tidak memungkinkan saat ini. Tetapi dari yang kami lihat bahwa gerakan-gerakan terhadap pengayaan ataupun juga penguatan terhadap ekosida itu dilakukan, tetapi lebih banyak kepada kemarin itu ada apa ya Munif yang peradilan yang menyebutkan salah satunya itu mengenai dampak dan termasuk di dalamnya saya lupa ada nunya itu berkaitan dengan implementasi terhadap environmental termasuk yang betul-betul dianggap sebagai ultra hazardous ya di dalamnya. Jadi memang masih berjalan dan mudah-mudahan nanti eh, dari hukum internasional ataupun khusus berkaitan dengan hukum lingkungan internasional untuk bisa memasukkan dalam kasus-kasus yang memang dianggap parah. Tetapi kalau untuk khusus dari Mahkamah ICJ sendiri itu memang terjadi perdebatan panjang di dalam untuk penolakannya. Ya, tetapi tidak berarti ya bahwa gerakan terhadap lingkungan itu tidak berjalan. Tetap juga kita mencari momen-momen termasuk dalam hard law dan soft law yang saya rasa sekarang justru lebih banyak berkembang di lapangan di dalam implementasi terhadap pencegahan daripada kerusakan lingkungan yang ada. Ya, saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin juga Mas Leri, eh, pertanyaan dari Najwa terakhir mungkin bisa menjadi penutup ya, karena di sini dipertanyakan. Kalau kita lihat di RUU HAM kan ini ada dua substansi utama, soal hak substantif dan soal kelembagaan gitu. Nah, apakah negara di sini tadi kita sudah bahas ya, ada improporsionalitas di situ, di mana lebih banyak bahas soal lembaga, pun lembaga lebih banyak soal kementerian. Nah, di sini pertanyaannya Najwa mungkin bisa menjadi penutup juga. Apakah negara lebih melihat masalah HAM di Indonesia itu lebih kepada lembaga atau bukan substansinya? Hmm. Iya. Em, memang kalau oke. Oke, kita hold dulu sebentar ya.
Baik, ya. eh, Sebetulnya revisi ini, kalau saya melihatnya harusnya jadi momentum ya, momentum untuk kemudian mendorong apa yang selama ini jadi hambatan untuk kemudian bisa bisa diselesaikan. Tapi kayaknya memang momentumnya itu bukan itu. Momentumnya adalah karena ada Kementerian Hak Asasi Manusia dan kemudian disibukkan dengan persoalan pembagian kewenangan itu. Jadi itu sangat terlihat dari betapa tidak proporsionalnya pengaturan terkait dengan lembaga dan dengan hak-hak substantif. Bagaimana kemudian ini bisa menjadi parameter? Saya kira harus dimulai dari kesadaran bahwa prinsip hak asasi manusia, salah satu prinsipnya itu adalah saling terkait dan ada keterhubungan antar hak. Hak-hak yang sifatnya deklaratif yang ada di dalam RUU HAM ini, kalau saya membayangkan, harusnya lebih banyak berkomunikasi dengan kelompok-kelompok yang disebut sebagai kelompok rentan di dalam undang-undang ini. Apa tantangan yang selama ini dihadapi? Apa persoalan yang selama ini dihadapi dan hukum atau kerangka regulasinya belum cukup menjamin itu? Ada nggak keterkaitan antar satu hak dengan hak lain? Misalnya, hak untuk tidak didiskriminasi secara gender dengan hak kebebasan beragama. Nah, perempuan mungkin bisa banyak cerita itu kan, bagaimana kemudian kedua hak itu bercakap-cakap gitu. Jadi kita nggak menuangkan sesuatu yang kita sudah tahu itu dan itu sudah dijamin lama, baik di konstitusi maupun di undang-undang HAM sebelumnya. Kalau kita mau berprogres, sebetulnya kan pengalaman kerentanan itu berlapis, cross-cutting issue, cross-cutting rights, dan seharusnya kemudian RUU ini menjadi standar baru untuk kemudian melihat atau mencoba menjawab persoalan-persoalan yang real yang dihadapi oleh kelompok-kelompok yang diakui sendiri sebagai kelompok rentan. Saya sering mencontohkan misalnya bagaimana kalau bicara hak perempuan, udah perempuan, masyarakat adat, disabilitas, minoritas agama pula. Aduh, mau gimana itu coba misalnya. Berlapis-lapis kan. Nah, bagaimana kemudian itu di apa di apa lebih banyak dielaborasi dan kemudian dijawab. Jadi saya sejak awal membaca kayaknya eh, harusnya tidak hanya deklaratif, harusnya bisa untuk lebih jauh menjangkau apa tantangan real yang dihadapi. Disabilitas misalnya ini kan kesannya sangat sangat ini ya, sangat menyeragamkan gitu. Tapi sebetulnya disabilitas punya banyak kerentanan. Oke, orang ada bilang nanti kan udah ada undang-undangnya sendiri. Nah, itu kayaknya juga perlu didudukkan. Mau sampai seberapa jauh sih pergerakan undang-undang ini? Jadi juga kalau kita nanti diskusi, kita nggak terlalu berekspektasi semua persoalan hak asasi manusia harus dijawab di sini. Barangkali juga ada kerangka regulasi lain yang akan menjawab itu. Misalnya untuk isu penyandang disabilitas kan sudah ada CRPD dan ratifikasinya. Jadi ruang lingkupnya sampai di mana? Apa yang mau dilakukan? Apa yang mau diatur di sini? Itu tidak digambarkan dengan jelas. Jadi saya kira itu yang bisa diberikan sebagai catatan masukan supaya batas ruang lingkupnya jelas sehingga kemudian lebih banyak menjawab persoalan-persoalan real yang dihadapi terutama oleh kelompok-kelompok rentan. Terima kasih. Oke, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita sudah melaksanakan diskusi ya secara kritis mengenai overview dari RUU HAM. Sebagaimana kita ketahui, Undang-Undang HAM ini sebenarnya adalah undang-undang payung ya, dia Umbrella Act. Jadi memang sangat krusial sekali untuk kita bisa terlibat secara aktif dalam proses penyusunannya. Dari diskusi yang berjalan, setidaknya saya mencatat beberapa hal yang mungkin bisa kita rumuskan sebagai rekomendasi kebijakan. Yang paling pertama, berkaca dari apa yang telah kita diskusikan, rekomendasi kebijakan yang pertama adalah yang paling pertama menjamin kualitas proses legislasi yang partisipatif dan berbasis kajian akademik. Penyusunan RUU HAM perlu dilaksanakan sesuai prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk memastikan naskah akademik menjadi dasar penyusunan RUU,
melaksanakan partisipasi publik yang bermakna, serta melibatkan pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil, kelompok terdampak, kelompok rentan, dan akademisi. Yang kedua, memperkuat substansi norma HAM sesuai perkembangan standar nasional dan internasional. RUU HAM di sini perlu melampaui pendekatan yang bersifat deklaratif dan tidak sekedar mengulang norma yang telah diatur dalam instrumen HAM maupun peraturan hukum lainnya. Pengaturan harus memberikan nilai tambah berupa norma operasional, mekanisme implementasi, serta jaminan pelindungan yang lebih efektif. Ketiga, memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan dan masyarakat terdampak pembangunan. RUU HAM perlu memperluas cakupan kelompok rentan, termasuk memasukkan lanjut usia, kelompok lansia, dan petani. Memperjelas pelindungan terhadap perempuan dan kebebasan beragama berkeyakinan dengan nomenklatur yang konsisten, serta menjamin hak masyarakat adat melalui pengaturan free, prior, and informed consent yang lebih jelas mengakui hak untuk memberikan maupun menolak persetujuan atas proyek yang berdampak pada wilayah ruang hidup. Keempat, memperjelas tanggung jawab negara dan badan usaha korporasi dalam penghormatan HAM. Di sini pengaturan mengenai badan usaha atau korporasi sebagai subjek tanggung jawab HAM perlu dielaborasi secara lebih komprehensif, termasuk kewajiban uji tuntas HAM. Kelima, menjamin independensi dan efektivitas kelembagaan HAM. Pengaturan kelembagaan perlu memastikan independensi Komnas HAM tetap terjaga, menghindari pelemahan kewenangan akibat tumpang tindih dengan Kementerian HAM, memperjelas hubungan antar lembaga, memperkuat daya ikat rekomendasi Komnas HAM serta konsekuensi hukumnya apabila tidak dilaksanakan, serta memperjelas mekanisme pendanaan dan pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan penyidikan sesuai perkembangan hukum. Yang keenam, merumuskan pembatasan hak dan ketentuan pertanggungjawaban secara tegas sesuai prinsip HAM. Dan yang terakhir, mengintegrasikan isu-isu HAM kontemporer dalam RUU HAM. Di sini, RUU HAM perlu mengakomodasi perkembangan tantangan HAM mutakhir, antara lain perlindungan hak atas lingkungan hidup, penguatan akuntabilitas atas kerusakan lingkungan berskala serius, dengan mempertimbangkan ekosida sebagai pelanggaran HAM, pelindungan hak digital dan kebebasan berekspresi di ruang siber, serta penguatan koordinasi antar lembaga dalam penanganan pelanggaran HAM yang berkaitan dengan tindak pidana lain termasuk korupsi. Demikian yang bisa saya paparkan sebagai moderator merangkap pelapor dari berjalannya diskusi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, terima kasih kepada moderator dan juga para narasumber atas pemaparan materi yang sangat menarik mengenai penguatan sistem perlindungan HAM melalui partisipasi publik dan penyusunan RUU HAM. Acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Kami mengundang kepada para narasumber dan juga moderator untuk mengambil posisi di depan dan untuk para peserta agar dapat berdiri di tempat.